Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kalau kita teringat pada ibadah kita minggu yang lalu, Bapak Gembala kita telah menyampaikan tentang bagaimana para murid menantikan penggenapan janji Tuhan akan hadirnya Roh Kudus. Nah, pada pagi hari ini dari firman Tuhan yang kita baca, kita akan mempelajari bagaimana Tuhan menggenapi janjinya dengan memberikan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penantian para murid dan orang-orang percaya terhadap janji Tuhan membuahkan hasil yang luar biasa. Kesabaran, ketekunan, serta kesatuan mereka telah membuat mereka menikmati janji Allah. Tepat pada hari raya Pentakosta, yaitu hari raya 7 minggu. Ini hari raya pada perjanjian lama, saat merayakan akhir masa raya panen. 120 orang murid Yesus menerima pencurahan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa sampai saat ini pencurahan Roh Kudus itu masih berdampak bagi kehidupan kita, masih terus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dari peristiwa yang kita baca dari firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa Allah benar-benar menyertai orang percaya melalui curahan Roh-Nya. Nah, marilah kita bersama renungkan, apakah kita sudah hidup di dalam Roh Kudus yang telah dicurahkan Allah sampai saat ini bagi kita. Dan berkenaan dengan hal itu ada dua hal penting, dua pertanyaan bagi kehidupan kita berkaitan dengan pencurahan Roh ini. Yaitu yang pertama, orang-orang seperti apa yang akan mengalami kuasa Roh Kudus? Dan yang kedua, apa dampaknya bagi setiap orang yang mengalami bimbingan atau pencurahan Roh Kudus itu? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagi pertanyaan yang pertama, orang-orang seperti apa yang mengalami kuasa Roh Kudus? Kita bisa membaca latar belakang dari Kisah Para Rasul 2 ini, yaitu pada Kisah Para Rasul 1, terutama pada ayat yang ke-14. Di situ kita bisa membaca bahwa ada 120 orang pengikut Yesus yang berkumpul, dan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Kemudian mereka juga merenungkan firman Allah dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, mereka bersama-sama membicarakan pekerjaan-pekerjaan bagi Allah. Dan salah satunya yang bisa kita baca pada Kisah Para Rasul 1 adalah mereka mencari pengganti Yudas Iskariot. Nah, kepada orang-orang yang demikian itulah Roh Kudus dicurahkan. Ketika mereka sedang bertekun dalam doa, ketika mereka menggumuli firman Tuhan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kata Yunani pneuma, selain berarti angin, juga bisa diterjemahkan roh. Dan ini suatu kebenaran, karena angin adalah lambang kuasa Roh Kudus juga. Dan keberadaannya tidak kelihatan. Kemudian tampak juga oleh mereka lidah-lidah seperti nyala api. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus dengan segala manifestasinya. Nah, memang Roh Kudus dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Namun kita harus belajar melalui sikap para murid ini, agar kita juga mengalami penyertaan dan kuasa Roh Kudus seperti yang dialami oleh
para murid-murid Yesus ini. Yang pertama, Roh Kudus akan bekerja bagi orang-orang yang bersehati, bertekun dalam doa, mendengarkan suaranya. Dan yang kedua, bagi orang yang mencintai firman, yang menggumuli firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya, mereka menyukai ajaran, nasihat, teguran, serta penghiburan, Roh Kudus akan menyertainya juga. Dan yang ketiga, bagi jemaat Tuhan yang memikirkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Allah, Roh Kudus akan mengiringinya. Ini jawaban bagi pertanyaan yang pertama, orang-orang seperti apa yang mengalami kuasa Roh Kudus, yaitu orang yang bersehati, bertekun dalam doa, yang mencintai firman Tuhan, melaksanakan dalam kehidupannya, menerima nasihat, ajaran dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang memikirkan dan melakukan pekerjaan bagi Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa dampak karya Roh Kudus itu bagi kehidupan orang-orang percaya? Ya. Kalau kita melihat kembali pada Kisah Para Rasul 2, ya, pada saat perayaan Pentakosta, orang-orang Yahudi diaspora yang mereka tinggal di negara-negara lain, di tempat-tempat lain, mereka datang ke Yerusalem, berkumpul di Yerusalem untuk mewujudkan, menunjukkan kesalehan dan kecintaan kepada Allah dengan merayakan suatu hari raya penting di dalam kepercayaan mereka. Di tengah-tengah orang yang saleh seperti inilah Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Para rasul yang adalah orang-orang Yahudi dari Galilea, mereka mampu berbahasa atau bercakap-cakap dalam bahasa-bahasa asing. Ini bisa kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 7-11. Dan peristiwa itu sangat mengherankan orang-orang yang hadir di situ. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah, mereka tercengang melihat peristiwa yang aneh itu. Dan beberapa orang menganggap bahwa para rasul ini mabuk oleh anggur. Namun, Petrus melakukan suatu hal yang jauh dari ciri-ciri orang mabuk anggur, karena dia berkata-kata dengan penuh hikmah. Dengan kuasa dari Roh Kudus, dia memberitakan tentang nubuat Nabi Yoel. Ya, yaitu kabar baik tentang keselamatan. Dan ini menjadi kabar baik yang terberitakan kepada segala bangsa, karena pada waktu itu orang Yahudi dari berbagai bangsa datang ke tempat itu dan mereka mendengar kata-kata hikmat yang dikeluarkan oleh Rasul Petrus. Dan juga mereka mendengar kata-kata yang penuh hikmat dikeluarkan dari para murid menurut bahasa dari mana mereka datang. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mabuk anggur. Kuasa dan karya Roh Kudus terus terjadi sampai saat ini. Namun kita perlu menjaga persekutuan dengan Allah, supaya kuasa Roh Kudus itu benar-benar kita rasakan dampaknya dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mempertahankan kesalahan hidup dengan berjalan atau menjalani kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita diberi kepekaan untuk mampu merasakan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biarlah pada masa ini, pada saat sekarang ini, pada saat situasi begitu membingungkan kita dengan adanya pandemi yang terjadi di sekeliling kita, yang mau tidak mau mempengaruhi kehidupan kita, mau tidak mau memberikan rasa cemas di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama
menjadi orang-orang yang peka terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah kekuatan, penghiburan, dan tuntunan Roh Kudus memimpin kita menjalani kehidupan kita di tengah masa yang penuh dengan kekhawatiran ini. Biarkan Roh Kudus memberi kita penghiburan supaya kita boleh melewati masa sekarang ini dengan kuat dan kita bisa mengatasinya karena pimpinan Roh Kudus semata. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami rasakan pekerjaan tangan-Mu pada saat ini dalam pekerjaan Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membuka hati kami untuk menerima kehadiran Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau letakkan Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami, supaya pimpinannya memberi kami kekuatan, memberi kami jalan keluar, memberi kami penghiburan, dan menjadikan kami alat-alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Mari Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menyadari bagaimana Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, doa ini sungguh kurang sempurna, namun kami percaya Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar segala keluhan kami, dan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, memberi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Masa Pentakosta tahun ini Tuhan mengizinkan sebuah keadaan yang akan mengajarkan kepada kita bahwa kita sungguh membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Roh Kudus hadir menjadi penolong untuk menghibur, menolong, menyertai supaya kita sanggup menghadapi segala perkara di dalam hidup ini. Kita percaya Roh Kudus yang sungguh luar biasa menguatkan hidup kita, memulihkan hidup kita. Kita yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti